Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam cagar budaya. Baik Pak Pidi, ya, ini hari yang ketiga ekskavasi situs Gemaan. Ya, kira-kira apa yang dihasilkan di hari ini Pak Pidi? Hari ketiga, alhamdulillah kita sudah bisa menampakkan sisi utara. Ini ya sisi utara sama sisi selatan. Nah, sisi utara, Pak Ikhwan, sisi utara ini strukturnya kita gali sampai bawah. Ini sebagai percontohan bahwa struktur ini memiliki bentuk dinding yang lurus, lalu di bagian bawah dia memiliki pelipit masuk ke dalam. Ini terlihat dari sini ya. Oh, kita turun ya. Nah, ini terlihat jelas bahwa ada lurus lalu ada masuk ke dalam. Jadi memang konstruksinya dibuat seperti ini. Ini ada 16 lapis bata, Pak Iwan. Ya. Dengan apa? Ketinggian sekitar 130-an 2 cm. Ya. Ini sisi utara ya Pak Iwan. Jadi sebagai penampil sisi utara. Lalu sudutnya ini yang dihitung dari sudut barat laut ke barat daya ke barat laut. Ini sudutnya Pak Iwan. Ini sudutnya. Ini sudah ketemu di hari pertama Pak Iwan ya. Di sudut barat laut ya. Dan ini kenapa bagian penampil atau menjorok keluar ya. Betul. Nah, sayangnya Pak Iwan, ya, di ekskavasi hari ketiga itu di sisi timur laut itu strukturnya rusak Pak Iwan. Oh ya. Ini Pak Iwan. Ya. Jadi kalau di sana struktur penampil utara terlihat ada belokan ya, menyudut ke arah selatan, ternyata pada sisi ini kehilangan ini ya, data sini ya. Iya, kehilangan data. Sudut. Ini terhitung sebagai sudut timur laut. Timur laut ya, semuanya. Ini kondisi rusak ya. Nah, seharusnya di sini juga harus ada timur laut sini Pak Iwan. Oh, situ ya? Oh iya, ini kan penampil Pak. Bagian sudut penampil. Ini ada kerusakan yang cukup parah Pak Iwan, karena bagian dalam ini benar-benar rusak. Ini sudutannya kalau lihat dari denahnya, kalau kita bandingkan dengan sisi yang sebelah barat, disinilah letaknya Pak Iwan. Kemarin hitungannya kan 6 meter ya. 6 meter berapa Pak Iwan? 6 meter ya? 6 meter. Setiap sudut, antar sudut itu panjangnya 6 meter. Wah, presisi ya? Ya, persegi. Betul persegi. Terus ini kita juga menemukan sisi yang sebelah ini sudah masuk ke sisi timur ini. Sisi timur ya? Sisi timur ya? Sisi timur. Nah, kemudian kemudian dilanjut lagi ke arah timur ya. Jadi menarik nih. Ini yang menarik sekali ini. Itu kolong. Nah ini bidang sisi timur. Nah kemudian ada di bagian tengahnya ya. Ini menjeroknya lebih panjang. Dibandingkan. Bisa kita coba ukur Pak Iwan. Oke, siap. Ada panjang 194 cm ya. Dan di ujung paling timur ini ada semacam semacam perkerasan ya, beda dengan tanah yang lainnya ya. Oh iya. Makanya dalam penggalian ini, ekskavasi ini kita biarkan Pak data ini, sementara yang lain kita gali untuk melihat kemungkinan lain dari penampil dari ini sisi kedalaman struktur yang ada Pak Iwan. Ini bisa kita lihat Pak, ini penampil yang panjang di sisi timur. Kalau tadi kan 194 cm ya, panjang. Kira lebarnya berapa Pak? Oke. Wah, 140 ya. Nah, ini kita lihat di sini tersisa 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ya, 6 ini ya, 6 lapis ini ya. Nah ini kemarin kami juga sudah melakukan pendalaman ya, ternyata di bawah sini itu kosong. Nah, berarti bisa dimungkinkan ini bagian dalam ya Pak, pondasi ya? Ya. Nah kemudian kita lihat di sini ada pergerasan, kemungkinan pergerasan ya, diduga pergerasan.
selevel 1, 2, 3, 4, hampir 4 lapis terbawah ya. Iya. Nah, karena di bawahnya sudah Kosong. steril, kosong. Apakah ini sebagai tanah perkerasan pada masa lalu, sebagai halaman pada masa lalu ya, atau Iya. istilahnya apa? Mayfeld ya. Nah, Itu sama dengan yang pertama dulu, apa namanya, hari pertama itu kan di sudut barat daya juga sama. sama ya. Jadi memang apakah mungkin yang kemarin kita pertanyaan apakah itu satu konteks dengan pembangunannya atau memang dia memang sengaja ada perusakan di sini. Nanti kita kaji lagi. Oke, iya. Untuk yang sisi selatan ya, ini agak beda dengan sisi utara karena memang galinya tidak dalam Pak Iwan. Ya. Jadi kita gali dari permukaan tanahnya itu sekitar permukaan atas atau existingnya tanah atas itu sekitar 60 cm Pak Iwan ya. Jadi untuk sisi selatan dan juga sebagian timur kita tidak menggali sedalam sisi utara maupun barat ya. Iya. Nah, karena kita ketahui bahwa di sisi timur tadi kan adanya sudah habis bawah yang diduga kita anggap sebagai Mayfeld. Nah, ini makanya kita pertahankan ya Pak. Betul. Nah, sehingga kita tahu untuk sisi utara maupun barat sampai lapis keberapa. Betul. Sedangkan untuk sisi selatan maupun timur kita bisa mengetahui Mayfeld atau halaman pada masa lalunya ya, seperti itu ya. Sehingga kita tidak kehilangan data. Betul. Oh Pak Iwan, ada temuan yang kemarin sore kita apa namanya, sebuah penemuan yang eksis. Namanya akan menarik itu ya. Iya. Tapi untuk demi pengamanannya kemudian dipindahkan di sisi ini Pak Iwan. Oh ya, jadi masih di bagian tengah, dan kerusakan di sebelah timur laut ini ternyata mungkin ada tujuannya dalam hal pengambilan sesuatu di situ. Dan disinilah di posisi ini Pak Iwan kemarin kita temukan prasasti ya. Oh, menarik sekali, menarik. Ini data yang primer ya, yang menarik sekali. Oh ya, ini bagaimana bentuk maupun dimensi bahan prasasti? Keletakannya di mana Pak? Keletakannya di sini Pak Iwan. Keletakan di sini terakhir kemarin kita ukur untuk dimensinya memang pecah ya Pak. Namanya kondisinya dari kenampakan yang kemarin kita lihat, pecahnya itu di bagian bawah Pak Iwan. Kita menemukan pecahan-pecahan serpihan-serpihan yang kita dokumentasikan, itu masih menyisakan tulisan-tulisan di situ Pak. Oh iya. Jadi di pecahan-pecahan itu, serpihan-serpihan itu masih kita temukan tulisannya Pak. Wah, itu konteksnya konteksnya ada prasasti yang utuhnya kemudian dipecah gitu Pak Iwan. Wah. Tapi untungnya kita alhamdulillah masih diberikan data bahwa dari atas, jadi struktur batu bertulis itu terdiri dari berapa jumlah? Oh ya, saya sempat kemarin lihat ya, itu banyak batu andesit ya, bentuknya itu semacam akolase ya. Jadi meruncing di bagian atas, pipih gitu ya. Ketebalan 21 cm. Kemudian tinggi yang tersisa ini kan separuh bagian atas ya. Betul. Itu 91 cm. Lebar 88 cm. Nah, sisa tulisannya berapa baris? Kemarin kurang lebih 31 baris ya. Kita baru lihat masih kelihatan bagian depan. Bagian depannya. Terus sisi sebelah kanan itu ada 26 baris. Baris. Jadi setelah kita angkat ternyata di setiap sisinya itu ada tulisannya. Sisinya ya. Di 1 2 3 4 4 sisinya ada. Itu ada tulisannya. Sementara masih dibaca oleh teman-teman dan beberapa komunitas sudah membantu juga Pak ya. Ahlinya nanti ya Pak ya. Oke. Itu cukup. Jadi justru data temuan prasasti itu nanti akan menjawab kalau sudah terbaca. Ini apa sebenarnya? Terus itu tentunya senilai itu ditulis oleh raja siapa? Kapan ya kan bisa untuk apa? Untuk apa? Merekonstruksi rekonstruksi masa dan fungsinya gitu. Ya ini prasastinya Pak Iwan. Terus kemudian kita pindahkan demi keamanannya, kita juga sudah koordinasi dengan pihak desa dengan pengamanannya juga seperti apa. Pada akhirnya kita sepakati untuk sementara waktu untuk diamankan di kantor BPCB.
pengamanannya. Iya. Jadi selain itu Pak Iwan, Ya. bagaimana nanti ketika ini digali, diekskavasi, lalu untuk menjaga ini karena kondisi hasil galian kita Ya. ini karena sudah dirusak Pak Iwan. Ya. Di bagian atas ini kan menyisakan struktur Pak Iwan. Ya. Yang di bawahnya ternyata tanah yang teraduk gitu Pak Iwan. Ya. Solusinya gimana tuh Pak Iwan? Oh ya. Tentunya untuk saat ini kita lakukan pemberian pengatapan sementara dulu ya. Ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi struktur jangan sampai rusak karena guyuran air hujan ya. Terus juga terbuka. Betul. Itu juga ini karena sangat hati-hati kita nanti ini jangan sampai nanti siapapun yang akan melihat untuk naik ke struktur ini Pak. Oke, ya. Sama itu ya. Tentunya nanti perlu pengamatan yang lebih representatif ya. Setelah itu kan. Ini prosesnya masih penelitian gitu Pak. Ya. Jadi proses penyelamatan ini ternyata tidak hanya di sini saja, ternyata kita masih ada indikasi pagar yang saat nanti di hari berikutnya akan kita coba untuk membuatkan kotak ekskavasi dan kita lihat seperti apa bentuk pagar. Itu kira-kira ada indikasinya di mana Pak? Dari hasil pertama kita survei, lalu kemudian maksudnya survei peninjauan gitu Pak ya. Itu kemudian kita lihat bahwa ternyata di sebelah barat itu ada, sebelah timur ada, sebelah selatan ada, dan di sebelah utara juga ada. Wah, menarik ya Pak? Menarik ya. Menarik. Cuma gini Pak Iwan, di beberapa titik, di beberapa sisi selatan, sisi barat, lalu sisi utara, genangan airnya cukup tinggi Pak Iwan. Itu menjadi tantangan bagi kita, apakah itu nanti kita coba untuk gali atau tidak. Cuma yang punya agak menarik punya potensi untuk digali dan kondisi air tidak dalam itu hanya di sebelah timur. Mungkin kita akan coba di sebelah timur. Oke, kita agendakan di hari keempat ya. Hari keempat nanti kita ekskavasi di situ. Ya. Oh ya, berarti jadi untuk hari ini ya, hari ketiga pertama kita bisa memberdayakan denah dengan terbukanya di semua sisi ya, denahnya bisa kita lihat seperti apa, meskipun ada kerusakan di beberapa sudut gitu ya Pak, tapi masih bisa kita prediksi dengan ukuran dari 3 sudut yang sudah terlihat itu. Dan ada yang menarik ini Pak, di sisi timur penampilnya yang paling panjang itu kan apakah itu? Betul, itu jadi indikasi apakah pintu masuknya itu dari sisi timur gitu, karena kan memang struktur yang penampil yang panjang itu berada di sisi timur kebanyakan gitu. Kalau misalnya struktur itu untuk penampil, biasanya penampil yang panjang itulah yang menjadi orientasi. Oke. Terus kita temukan prasasti. Sementara gitu aja. Sebentar itu ya. Ini luar biasa Pak, kita bersyukur karena apa ya, kita tim yang besar, yang solid, kita penuh dengan kebersamaan. Bagaimanapun juga tinggalan-tinggalan yang ada ini adalah milik masyarakat, milik kita, bangsa kita. Sebagaimana kita harus bisa menjaga leluhur-leluhur kita, tinggalan leluhur kita itu sungguh menakjubkan. Kita bersyukur sudah diberi kesempatan untuk mengenal mereka lagi. Sekian lama data-data itu menghilang. Artinya kita belum bisa dilihatkan, ditampakkan, kemudian pada saat ekskavasi ini kita diberikan kesempatan untuk melihat, kita menemukan prasasti yang nantinya akan dibaca. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama Pak Iwan ya. Masyarakat juga bisa belajar bersama gitu. Setuju Pak. Siap. Lestari cagar budaya kita. Lestarikan cagar budaya kita. Baik, demikian reportase laporan kami di hari yang ketiga. Betul. Ekskavasi di situs Gemaan. Oke. Salam budaya, salam cagar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.